siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi semuanya. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman mendalam tentang looping dalam pemrograman Python. Untuk pertama-tama kita akan melihat latar belakang. Untuk penggunaan pengulangan atau looping dalam pemrograman Python itu sangat penting dalam menangani tugas-tugas yang meliputi perulangan instruksi tertentu. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep ini sangat vital karena sebagian besar tugas dalam pengembangan perangkat lunak melibatkan proses pengulangan. Dengan mekanisme looping, seorang programmer dapat membuat kode yang lebih efisien, mudah dimengerti, dan fleksibel. Jadi kesimpulannya begini, atau ringkasannya itu begini. Looping itu lebih bagus atau efisien digunakan saat ada program atau hal-hal yang akan kita kerjakan itu sifatnya berulang. Jadi di sini bagusnya atau efisiennya kita menggunakan looping. Nah, untuk tujuan makalah di sini yang pertama adalah memahami prinsip-prinsip dasar looping dalam pemrograman Python. Yang kedua, mengetahui keuntungan dan penggunaan looping untuk menangani tugas-tugas berulang. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan pengenalan looping. Untuk pengenalan looping ini saya akan menjelaskan dengan kalimat saya sendiri, tidak mengikuti pada tulisan di sini. Untuk pertama-tama mari kita bahas mengapa pemahaman tentang looping ini sangat penting dalam dunia pemrograman. Looping memberikan kita akses yang mudah atau yang lebih efisien untuk mengatasi tugas-tugas yang berulang dengan cara yang lebih efisien dan lebih ringkas lah. Terus untuk yang bagian kedua ada tipe-tipe looping. Nah, di sini looping itu memiliki dua bagian atau dua tipe. Yang pertama tipe for dan tipe while. Untuk yang tipe while sendiri di sini tipe while di sini pertama-tama kita akan menjelaskan tentang tipe-tipe looping yang for. For ini digunakan untuk mengulangi serangkaian perintah sejumlah tertentu yang berupa elemen-elemen dari suatu urutan seperti list atau tuple. Untuk mengulangi sejumlah iterasi tertentu, sintaks dasar dari loop for adalah sebagai berikut. For element in urutan. Loop for sendiri sangat berguna ketika kita ingin melakukan iterasi melalui elemen-elemen suatu urutan. Terus yang kedua adalah tipe looping loop while. Loop while sendiri digunakan untuk mengulangi serangkaian perintah selama suatu kondisi tertentu terpenuhi. Loop ini akan terus dijalankan selama kondisinya benar. Sintaks dasar dari loop while adalah sebagai berikut. While kondisi, blok kode yang akan digunakan di sini akan dimaksudkan blok kode yang akan diulang selama kondisi benar. Loop while sendiri ini cocok digunakan ketika kita tidak tahu berapa kali perulangan harus dilakukan, tetapi perlu diulang selama satu kondisi masih berlaku. Terus untuk selanjutnya kita akan membahas tentang loop for dalam Python. Ini akan lebih mendalami lagi tentang tipe-tipe looping tadi. Untuk yang pertama struktur loop for. Loop for sendiri memiliki struktur dasar yang memungkinkan pengulangan melalui elemen-elemen suatu urutan rentang tertentu. Sintaks dasar loop for adalah sebagai berikut. Seperti yang tadi ya. For element in urutan, dan yang di bawahnya ini adalah kode yang kita input untuk diulang. Elemen sendiri merupakan variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai setiap elemen dalam urutan. Terus untuk urutan merupakan urutan dari elemen-elemen yang akan diiterasi oleh loop for. Dalam setiap iterasi, nilai dari variabel elemen akan diubah untuk mencerminkan elemen berikutnya dan dalam urutan. Blok kode yang berada di bawah loop for akan dijalankan untuk setiap elemen dalam urutan tersebut. Untuk contoh penggunaannya seperti buah sama dengan apel, jeruk, dan pisang. Ini nih di sini nih ini merupakan urutan ya. Seperti yang tadi contohnya ini urutan.
Urutan itu merupakan elemen-elemen yang akan diiterasi oleh loop for. Dan buah satu ini merupakan elemen. Elemen sendiri variabel yang digunakan untuk menyimpan setiap elemen dalam urutan. Yang seperti itu. Buah, apel, jeruk, pisang, for buah, in buah, print buah satu. Pada contoh di atas, loop for akan mengeksekusi blok kode yang mencetak setiap elemen dalam list buah. Hasil yang akan mencetak adalah apel, jeruk, pisang. Ini terjadi karena di sini loop mengeksekusi itu buah di dalam buah satu, seperti itu ya. Untuk penggunaan loop for dapat sangat membantu dalam melakukan iterasi melalui setiap elemen dalam satu urutan seperti list, tuple, atau string, dan menjalankan serangkaian perintah untuk setiap elemen tersebut. Baik, untuk selanjutnya adalah fungsi dan keuntungan dari loop for. Di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya, tapi saya akan menjelaskan beberapa rangkaian saja. Loop for sendiri memiliki beberapa fungsi dan keuntungan utama dalam pemrograman, seperti iterasi melalui urutan, memungkinkan pengulangan melalui setiap elemen satu urutan seperti list, tuple, atau string secara mudah dan efisien. Yang kedua adalah penggunaan rentang atau range. Dan dengan menggunakan fungsi range, loop for dapat digunakan untuk mengulangi sejumlah iterasi tertentu. Hal ini sangat bermanfaat ketika kita tahu bahwa beberapa kali perulangan harus dilakukan. Yang ketiga adalah automatisasi tugas berulang. Loop for memungkinkan untuk automatisasi eksekusi serangkaian perintah yang sama untuk setiap elemen dalam urutan. Yang keempat adalah meningkatkan keterbacaan kode, dan yang kelima adalah penggunaan dalam pemrosesan data. Dengan keuntungan-keuntungan ini, loop for menjadi alat yang sangat kuat dan serbaguna dalam menangani tugas-tugas yang melibatkan iterasi pengulangan di dalam pemrograman Python. Terus yang untuk selanjutnya kita akan membahas tentang loop while di dalam Python. Tadi kan udah loop for. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan loop while dalam Python. Untuk struktur loop while sendiri ini cuma berisikan kondisi. Artinya loop while sendiri digunakan untuk mengulangi serangkaian perintah selama suatu kondisi tertentu terpenuhi. Jadi bisa dijelaskan loop while ini seperti dia itu akan terus berjalan selama kondisi itu terpenuhi. Sintaksnya seperti ini, while kondisi. Dan di bawah ini adalah blok kode yang akan diulang selama kondisinya benar. Kondisi ini merupakan ekspresi atau pernyataan logika yang akan dievaluasi. Selama kondisi tersebut benar, blok kode yang berada di bawah loop while akan terus dijalankan. Dalam setiap iterasi akan dievaluasi. Jika kondisi masih benar, blok kode di dalam loop akan dijalankan lagi. Iterasi akan terus berlanjut selama kondisi tetap benar. Untuk contoh penggunaannya adalah hitungan sama dengan 0, while hitungan lebih kecil dari 5, print hitungan plus sama dengan 1. Jadi di sini nih kita seperti itu ya, seperti menyebutkan bahwa hitungan itu sama dengan 0. Dan jika hitungan lebih kecil dari 5, maka print hitungan plus 1. Jadi di sini nih hitungan ini akan berhenti saat dia menyentuh 5. Dia akan terus berjalan. Misalnya kalau di sini saya akan menginputkan 100, maka dia akan terus mengeluarkan output hingga yang ke 100. Dan di sini hitungan sama dengan 0 adalah mulainya. Di sini hitungan sama kurang dari 5, seperti yang kita bisa lihat sendiri, ini kurang dari 5. Loop while sendiri sangat berguna ketika kita tidak tahu berapa kali perulangan harus dilakukan, tetapi perlu diulang selama suatu kondisi masih berlaku. Untuk keuntungan dan risiko loop while sendiri, yang pertama itu adalah fleksibilitas dan jumlah iterasi. Untuk keuntungan dari hal tersebut, loop while memberikan fleksibilitas ketika jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya. Untuk risikonya adalah jika kondisi tidak berubah dengan benar di dalam loop dapat terjadi tak terbatas atau infinite loop yang menyebabkan program tidak pernah keluar dari loop. Jadi seperti itu ya. Untuk
yang kedua adalah penggunaan dalam pemrosesan berulang. Untuk keuntungannya, loop while lebih cocok digunakan ketika kita perlu melakukan pemrosesan berulang selama kondisi tertentu memenuhi. Untuk risikonya adalah kita harus berhati-hati untuk memastikan bahwa kondisi di dalam loop berubah sehingga loop dapat keluar dan tidak menghasilkan loop tak terbatas. Untuk yang ketiga adalah cocok untuk situasi real time. Ini kenapa? Yang pertama, untuk keuntungannya, while dapat digunakan untuk menangani situasi real time, di mana kita harus melakukan tugas hingga suatu kondisi tertentu terpenuhi. Itu tuh contohnya tadi seperti dari 0 sampai 5 itu seperti situasi real time ya guys. Untuk risikonya, jika tidak ada mekanisme untuk mengubah kondisi, dapat menyebabkan program terjebak dalam loop tak terbatas. Gitu. Untuk risikonya sih, menurut saya itu lumayan umum kalau untuk while ini, karena risikonya sih rata-rata atau pada umumnya sih akan terjadi loop tak terbatas karena salah penginputan kode atau perintah yang kita jalankan itu ada errornya dan salahnya. Jadi seperti itu. Dan untuk kelima adalah contoh penggunaan looping. Ini adalah studi kasus saya yang dimana di sini saya membuat program menghitung total pembelian. Pertama-tama mari kita lihat bagaimana kita menginisialisasi data. Di sini memiliki dua data list. Yang pertama harga barang yang berisi masing-masing dari harga barang, berisi masing-masing dari barang. Ya, dan yang kedua, list kedua itu adalah jumlah pembelian yang berisi jumlah item yang dibeli oleh pelanggan. Untuk di sini saya menggunakan tipe looping for. Jadi di sini langkah selanjutnya terletak pada penggunaan loop for. Loop ini membantu saya mengiterasikan melalui setiap elemen dalam list harga barang. Jadi di sini saya mengiterasikan list dari harga barang. Dengan menggunakan variabel index i, kita dapat mengakses dan jumlah pembelian masing-masing harga barang. Di sini untuk total pembeliannya plus sama dengan harga barang i dikali jumlah pembelian i, dan untuk seterusnya print total. Print ini untuk kita agar menampilkan hasil dari looping ini. Dan dalam studi kasus ini kita bisa melihat sendiri kalau saya memiliki dua list, yaitu harga barang yang berisi harga masing-masing item dan jumlah pembelian yang akan dibeli oleh pelanggan dengan menggunakan loop for. Di sini saya mengiterasikan melalui setiap elemen dalam list untuk menghitung total pembelian dengan mengalihkan harga dengan jumlah pembelian masing-masing barang. Jadi di sini sangat lumayan membantu ketika saya sendiri menggunakan tipe looping for. Untuk outputnya dari program ini akan mencetak hasil semua yang akan dibeli oleh pelanggan. Studi kasus ini mencerminkan bagaimana loop for dapat digunakan dalam pemrosesan data sederhana, dan konsep ini dapat diperluas untuk menangani situasi yang lebih kompleks dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi untuk kesimpulannya ini lumayan panjang, jadi saya akan menjelaskannya sendiri menurut pengetahuan saya. Untuk ringkasan yang menurut saya di sini, yang pertama kita harus lihat dari bab pertama tadi, atau pembahasan yang pertama tadi adalah fleksibilitas penggunaan looping. Looping memberikan fleksibilitas yang signifikan dalam menangani tugas-tugas berulang dalam pemrograman Python. Tersediaan loop for while memungkinkan pengembangan memilih metode yang paling sesuai untuk kebutuhan spesifik. Untuk yang kedua, keuntungan dan risiko loop for dan while. Loop for sendiri memberikan keleluasaan untuk iterasi melalui urutan dan penggunaan rentang, sedangkan loop while cocok untuk situasi di mana jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya. Risiko loop tak terbatas harus diperhatikan, terutama loop while, dan kondisi harus dikelola dengan berhati-hati. Dari studi kasus tadi, kesimpulannya,
Contoh penggunaan for dalam perhitungan total pembelian menunjukkan bagaimana looping dapat digunakan pemrosesan data dalam pemrosesan data sederhana. Contoh penggunaan loop while untuk mencari bilangan prima menyoroti kegunaan loop dalam menangani situasi di mana jumlah iterasi tidak diketahui. Dengan pemahaman yang mendalam tentang looping, pengembang dapat meningkatkan efisiensi kode, mengoptimalkan kinerja program dengan membuat solusi pemrograman yang lebih elegan. Penggunaan looping dengan bijak dapat membantu menciptakan kode yang lebih mudah dipelihara dan dapat diandalkan dalam berbagai situasi. Dengan demikian, konsep ini merupakan bagian yang integral dalam pemrograman Python yang perlu dikuasai oleh setiap pengembang. Dan saran untuk pembaca atau untuk penonton video saya dalam menutup makalah ini ada beberapa saran untuk pembaca atau penonton mendukung pemahaman dan penerapan konsep looping dalam pemrograman Python. Yang pertama adalah eksplorasi lebih lanjut. Lanjut eksplorasi terhadap fitur-fitur looping yang lebih kompleks seperti nested loops dan pemahaman list. Yang kedua adalah kita harus tetap latihan praktis. Ini tidak harus di kampus, tapi juga di rumah dan di luar kita harus tetap latihan agar ini dapat mengembang atau mengasah skill kita dalam dunia pemrograman. Untuk yang ketiga, kita harus menambah wawasan dengan membaca artikel-artikel yang ada di internet, yang ada di sosial media saat ini sangat banyak untuk mengajarkan kita untuk menambah ilmu. Yang ketiga adalah partisipasi dalam komunitas. Ini sama contohnya kita seperti bergabung dalam grup WA yang berisikan orang-orang yang ingin belajar, yang ingin mencari ilmu dalam sebuah pengetahuan. Jadi saya memiliki saran untuk para penonton, para pembaca dapat berpartisipasi dan mengikuti saran yang saya berikan. Ini berguna dapat menambah ilmu dan wawasan kita juga dari orang lain. Untuk yang kelima adalah penerapan dalam proyek nyata. Di sini kita harus terapkan konsep looping dalam proyek nyata dalam menghadapi tantangan pemrograman sehari-hari. Contohnya tadi seperti program yang barusan saya buat, yaitu menghitung total jumlah pembelian. Untuk yang keenam, pemahaman terhadap efisiensi. Nah, ini lumayan penting dalam pemrograman looping. Selalu pertimbangkan efisiensi dalam penggunaan looping, terutama dalam pemrosesan data besar dan proyek dengan tuntutan kinerja tinggi. Dan yang ketujuh, ini lumayan penting juga, menghindari loop tak terbatas. Ya, ini lumayan sering terjadi di tipe looping while. Jaga agar loop tidak menjadi tak terbatas untuk dengan memastikan kondisi keluar loop dapat tercapai. Dan yang ke-8, terus berlatih dan berlatih agar skill dan kemampuan kita selalu terasa dengan tajam dan kuat. Sekian video saya. Terima kasih yang telah menonton dan sampai jumpa.